Film yang akan dibahas kali ini bertema pembongkaran kasus sekelompok geng kriminal yang melakukan penipuan melalui telepon oleh seorang polisi. Bertahun-tahun geng ini berhasil menipu korbannya dengan nominal yang sangat besar. Akankah kesuksesan mereka berlanjut? Mari kita simak alur cerita film ini sampai akhir. Cerita bermula di sebuah proyek pembangunan di sebuah gedung. Han Seo-jeon, seorang petugas kepolisian bertugas sebagai keamanan di proyek tersebut. Semua berawal dari kejadian seorang pekerja terpeleset dari tempat dia bekerja. Untung saja dia tidak terjatuh langsung ke tanah, dia tergantung dengan tali pengamannya. Semua pekerja panik dan mencoba menyelamatkan rekannya. Ketika Han melihat pekerja yang jatuh itu, dia langsung mencoba untuk menolong si pekerja ini. Istri Han menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang mengaku sebagai pengacaranya Han dan mengatakan Han sedang dalam masalah. Pengacara itu memberitahu istri Han, Myeon, bahwa seorang pekerja meninggal dunia di tempatnya Han bekerja, dan Han sebagai penanggung jawabnya. Myeon tidak langsung percaya dan langsung menutup telepon. Dia mencoba memastikan dengan menelpon suaminya, tetapi Han tidak bisa dihubungi. Myeon yang mendengar kabar tersebut langsung panik mengingat suaminya dalam masalah. Kali ini Myeon menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal lagi. Kali ini, si penelepon mengaku sebagai polisi pusat dan mengatakan Han sudah ditangkap dan berada di kantor polisi. Dia menerima kembali telepon yang mengaku sebagai pengacaranya Han tadi. Pengacara itu meminta uang damai untuk membuat Han tidak dibawa ke pengadilan. Istrinya Han langsung mengirim sejumlah besar uang ke rekening pengacara itu. Adegan berpindah ke lokasi proyek. Pekerja yang terjatuh itu berhasil diselamatkan oleh Han. Tidak ada kejadian pekerja meninggal dan Han tidak ditangkap. Yang menelepon Myeon adalah geng penipu yang mengelabui Myeon supaya mereka mendapatkan uang. Geng itu setelah mendapat transfer uang dari istri Han langsung berpencar untuk menarik uangnya di ATM. Han yang melihat istrinya beberapa kali menelepon langsung menghubungi kembali istrinya. Myeon menerima telepon dan Han mengatakan dia masih di lokasi dan tidak terjadi apa-apa. Myeon segera ke Ban untuk melaporkan penipuan itu, tetapi semua telah terlambat. Semua uang sudah berhasil ditarik oleh geng itu. Di perjalanan pulang Myeon ditelepon oleh geng itu dan menertawakannya. Di sini juga Myeon tertabrak. Ketika Han di rumah sakit, dia menerima telepon dari kepala proyek. Kepala proyek itu mengatakan bahwa uang sebesar 37 miliar sudah lenyap, dan uang itu akan digunakan untuk membayar gaji pekerja proyek. Sambungan telepon terputus. Han mencoba menghubungi kembali tetapi gagal. Han memutuskan untuk ke kantornya. Sampai di kantor, kepala proyek itu sudah bunuh diri. Di rumah duka kepala proyek, Han mendengar banyak pekerja juga mengalami penipuan. Ternyata semua pekerja di proyek itu terkena penipuan. Menurut Han, penipuan ini adalah penipuan skala besar dan terorganisir. Dia menemui sekretarisnya kepala proyek. Sekretaris itu mengatakan, sebelum kejadian ada satu perusahaan asuransi menelepon untuk memberi jaminan. Pak kepala proyek seketika menyerahkan semua data pribadi karyawannya kepada asuransi itu. Han juga mencoba mencari tahu kenapa semua telepon tidak ada sinyal ketika kejadian itu. Dia melihat CCTV, dan menemukan salah satu orang yang tidak dikenal menyusup ke lokasi proyek. Penyusup ini adalah anggota geng yang bertugas untuk mematikan sinyal di lokasi itu. Di leher si penyusup ini Han melihat tato yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan si pelaku. Han langsung menyisir beberapa pembuat tato yang ada pada leher si penyusup ini, dan Han akhirnya menemukan si pembuat tato itu, dan mendapatkan informasi lokasi si penyusup ini bekerja. Han langsung menyambangi si pemilik tato ini, dan menabraknya saat dia di dalam mobil. Dari dia, Han mendapatkan informasi yang mempekerjakannya yaitu Tuan Park. Singkat cerita, polisi kali ini kan menyergap markasnya Tuan Park. Han mengetahui hal itu, dia memiliki kesempatan untuk menyusup dan mencari informasi tentang geng penipuan ini tentang jaringan yang ada di Cina. Han secara gamblang masuk ke kantornya Tuan Park. Dia menyamar sebagai orang yang melihat kejadian kecelakaan si yang punya tato. Di dalam kantor ini, sudah ada duluan polisi yang menyusup. Han memberitahukan Tuan Park bahwa kantor mereka telah disadap oleh polisi. Seluruh pekerja semua berlarian termasuk Tuan Park. Di tengah pengejaran Tuan Park oleh polisi, Han membantu Tuan Park dalam meloloskan diri. Ini dilakukan untuk membuat Tuan Park percaya kepadanya. Han meminta pekerjaan dari Tuan Park untuk bekerja di Cina. Tuan Park memberikan kartu nama seorang penghubung yang bisa dihubungi oleh Han.
Setelah Han mendapat kartu nama penghubungnya yang Cina, dia menelepon polisi untuk menangkap Tuan Park. Istri Han belum sembuh juga, dia masih di rumah sakit. Dalam melanjutkan pencariannya terhadap geng penipu ini, Han terbang ke Cina untuk menemui penghubung yang dikasih oleh Park. Sampai di Cina, Han langsung dimasukkan dan bekerja bersama kelompok kriminal ini. Di tempat semua penipuan ini dilakukan, Han akhirnya menjumpai orang menelepon dan menipu istrinya. Dia adalah Guak, kepala divisi intelektual di kelompok ini. Han mencari cara untuk mendekati Guak, supaya akses informasi semakin dekat. Ketika Han melihat ada seorang pekerja menyembunyikan uang Guak, Han langsung memukul pekerja ini. Ini dilakukan untuk mengambil hati Guak. Setelah kejadian ini, Han diangkat sebagai penulis naskah, bukan lagi sebagai penelepon. Dengan begini membuat Han semakin mudah menemukan informasi segala jaringan kelompok ini. Di Korea, setelah Park ditangkap, dan salah satu markas digerebek membuat alat mereka tidak berfungsi lagi. Hwang yang mengetahui hal itu memperingati Guak karena kecerobohannya. Hwang adalah bos besar di kelompok ini. Cerita berlanjut, kali ini Han menyusup ke ruangnya Cheon, yang semua berkas disimpan di sini. Dari laptopnya Cheon, Han berhasil mentransfer uang hasil dari penipuan di lokasi proyek yang lalu. Penjaga yang mengetahui Han sudah tidak ada lagi di tempatnya langsung memberitahukan semua orang. Di Korea, Kancil, temannya Han, berhasil menerima kode untuk ditukarkan dengan uang. Saat uang akan ditukarkan, Kancil terpergok oleh geng yang jadi penukar kode sebenarnya. Kancil hampir saja dibunuh, untung saja polisi cepat datang. Polisi mencoba mencari tahu keterlibatan Kancil dengan Han. Dari Kancil, polisi mendapat petunjuk alamat dari tempat kelompok kriminal ini. Setelah tempat penukaran uang digerebek, Cheon curiga bahwa Han adalah mata-mata. Mereka mencari Han untuk membunuhnya. Han lari ke ruangannya Guak untuk mengambil ponsel untuk menghubungi Kancil. Han ketahuan oleh Guak dan terjadi perkelahian. Saat terjadi perkelahian, Cheon tiba dan melihat ponselnya Guak sedang mengirim lokasi mereka. Choen langsung menembak Guak karena menganggap dia telah berkhianat. Saat inilah, Han mempunyai kesempatan kabur. Cheon mati dibunuh oleh anak buahnya Guak. Saat melakukan pelarian, Han ditangkap dan akan dibunuh oleh Guak. Setelah mendapatkan titik lokasi, polisi langsung ke TKP. Mengetahui polisi sudah mengerebek tempatnya, Guak langsung melarikan diri. Han menghentikan Guak dan akan menembaknya. Guak tidak jadi ditembak karena polisi akhirnya datang. Para pelaku semuanya ditahan, dan uang dari hasil penipuan ini semua dikembalikan kepada korban. Begitulah akhir cerita dari film On the Line kali ini. Pelajarannya, jangan sembarangan menerima telepon dari orang tidak dikenal, apalagi berkenaan dengan uang. Terima kasih untuk yang telah menonton.